Sebelum ini ya, saya ada sedikit ininya datanya nih yang diubah sedikit ya. Yang untuk tabel yang bagian keduanya ya. Coba lihat di sini. Yang pertamanya udah sama ya, nggak masalah. Yang penguat inverting sama non inverting ya. Yang pertama ya, R-nya R1 5 kilo, R2-nya 100 ya. Nah, yang tadi kan ini kebalik itunya. Ini yang ininya salah ini ya. Ininya R2-nya tetap 100, R1-nya yang 20 kilo ya. Tolong diubah ya. Tadi kan ini 5 R1 5, R2 100. Oh, yang kedua R1 100, R2-nya 5. Itu nggak bisa itu ya. Ya, ini R2-nya tetap 100, R1-nya 20 kilo ya. Muat cutting. Semuanya gitu ya, simulasi praktek. Nah, ubah nih 20 dengan 100. Yang ininya tetap 5 dengan 100 ya. Kemudian yang diubah itu dulu ya. Nanti kemudian yang kedua juga yang keduanya yang non inverting sama ya. Non inverting yang depan yang pertamanya sama. R1 5 kilo, R2 100 kilo, R3 5 kilo. Yang ini diubah sama. Yang 5 itu jadi 20, yang 100-nya tetap ya. Nah, ini yang bagian kedua diubah ya. Yang pertamanya sama ya, nggak ada masalah bagian kedua. Nah, itu yang Tadi yang non inverting apa ya Pak? dua-duanya. Ya. Yang diganti yang mana? Tabel yang bagian keduanya ya, bagian kanannya kan ada dua tabel itu kan, kiri kanan ya ini ya, ada dua. Iya Pak. Nah, ini yang penguat inverting. Aslinya R1 5 kilo, ini 100 kilo, ininya 100, dibalik ya ininya. Ini enggak, ininya tetap R2-nya 100, ininya 20 kilo. Ya. Itu bisa dilihat di videonya juga ya, dilihat. Penguat inverting yang pertama ya. Hanya dua penguat inverting. Ini mau tabelnya kalau 3 sama semuanya ya. Nah, tadinya ini 5 100, oh ini 105, ini jadi 20 100 ya. Nah, penguat inverting. Nah, makanya inputnya masuk ke negatif ya. Nah, ya 5 100 jadi 20 100 ya. Ubahnya. Ini yang diubah ini. Nah, ini tetap ya. Kemudian yang percobaan keduanya penguat non inverting sama. Ya. Ininya sama 5 R1 5 kilo, R2 100, R3 5 kilo ya. Sama, nggak ada perubahan. Gitu ya. R1 5 kilo, R3 5 kilo, ininya 100 ya. Sama. R2-nya 100. Nah, yang bagian keduanya ini yang diubah. R2-nya tetap 100 ya. 100, ini 20 kilo, ini 20 kilo. R1 dan R2 20 kilo. Nah, itu saja ya perubahannya. Yang bagian kedua, yang pertama tetap ya. Untuk inputnya bolak-balik. Nah, yang berikutnya inputnya DC ya. Inputnya yang penguat summing itu inputnya DC. Ini ada perubahan ya. 1-2 call hasilnya berapa? 2 berapa? Kemudian yang selisih juga sama. Jadi ya, sama DC, yang ini juga DC. Kalau yang selisih itu pakai plus minus nggak Pak? Apa? Yang selisih pakai VCCVE open. Coba nggak jelas. Apa? Yang selisih kan di gambarnya itu dia nggak ada VE-nya yang minus 10 itu. Yang mana? Nah ini nggak ada minusnya itu dipakein plus minus juga apa nggak Pak opennya? Iya, ini di sini nggak dikasih powernya nih. Harus dikasih, kalau nggak jalan penguat kamu. PCC-nya minimal 10 dari 10 sampai 18 ya. 10 ininya VEE-nya min 10 gitu ya. Nanti simulasi saya lihatin sebentar. Ya harus. Kalau nggak kerja penguat kamu. Ya,
Sama ya, ini sama. Ya, Pak. Semua mau summing, mau inverting, non inverting itu tetap. Kalau enggak nanti op amp-nya ya nggak kerja. Apanya? Sama juga transistor, VCC nggak ada ya, dia sama seperti R saja itu. Tidak ada penguatnya. Operator juga hanya membandingkan nanti dia kira-kira nih 8 sampai 9 dia nilainya ini jika umpamanya yang mana yang lebih besar ya. Nah, dia hanya membandingkan lebih besar sama deh umpamanya 0 dengan 1 atau nanti 2 dengan 3 itu hasilnya sama nanti. 1 dengan 0 itu sama dengan nanti yang besar di atas ya. 3 dengan 2 gitu. Nah, kalau ini perbedaan ya antara V1 dan V2 mana yang lebih besar. Nah, kalau sama gimana? Nah, jangan DC juga ya, DC juga komparator. Nah, ini dia semuanya pakai ini ya, semuanya pakai power. VCC sama VEE-nya harus diberi 8 sampai 10 volt ya. Nah, kita kalau mau kamu 8, semuanya 8 itu ya. Kalau 10 18 sampai 18. Ini 15 umpamanya 15 semua ya. Jadi jangan beda-bedakan. Nah, pokoknya ini 10 ya 10 semua ya. Dikasih. Jangan sampai ini ada 20 nanti untuk semuanya biar untuk ininya kan sama 7481 ya. Tapi ini kalau 10 semuanya dibuat 10. Ya. Pertama nanti untuk yang ini ya komparator ini. Nah, ini harus 10 ya. Jadi samain aja semua. VCC sama VEE-nya 10 dengan min 10. Mulai dari 41 sampai nanti 45 ya, semua sama. Harus diberi tegangannya. Ini saya samakan nanti. Ini 10 aja 10. Sama 10. Kalau 15 semuanya 15 ya. Ini sampai 18 itu dalam prakteknya dulu. Cuman beda seri nanti ada juga perbedaan sedikit. Maksimalnya ya. Pokoknya 10 ya 10 aja. Kalau 10 10. Tapi yang satu 10, yang satunya min ya. Yang VEE-nya min, di bawah ini min, VEE. Di sisinya plus. Ya, kalau op amp itu dia satu dayanya 2. Ya. Sampai 10 aja semua ya. Nah, nanti yang saya cek hanya satu saja, nggak usah semua. Nah, 10 aja. Di sisi 10, VE min ya. Min 10. Dia bisa sampai 18 nih. Ini kalau nanti kita tuh penguat ininya lebih besar, bisa sampai 18. Ya, 10 ya. Ini dicari sampai tegangan itu maksimal, tetapi tidak cacat. Gitu ya. Kalau hanya tidak cacat ya kasih aja belum kecil selesai. Ya maksimalnya, tapi tidak cacat. Itu yang diinginkan ya. Kan? Ini saya kasih di sini kan. 700 tadi kan karena ininya 20 ya. Ini masih nggak cacat di tadi. Coba lihat. Ini kan sekarang cacat tuh 700 ya. Kalau saya kasih tegangan ininya 20 volt, dia itu tidak cacat. Makanya itunya disamakan saya bilang tadi kan. Ya biar sama. Jadi nanti bisa beda kamu. Ada yang pakai 10, ada yang 15 itu kan. Nanti puncaknya berbeda. Ya. Puncaknya berbeda nanti. Maksimalnya ya. Tadi 10 ya, catat tadinya kan. Untuk 700 tadi. Nah, ini kan 20 dia tidak cacat. Nah, makanya disamakan ya nanti. Kalau kamu ini penguat invertingnya powernya 10 dengan min 10, nanti yang untuk non inverting juga segitu. Ya kan 700 karena kalau segitiga 10 ini akan cacat. Kenapa? Puncak maksimumnya itu kan, nah, nanti akan kalian pelajari nanti di elektronika analog ya. Jadi berapa puncak maksimum yang di ini kan? Kira dia 80-90% dari tegangan VCC-nya ya. Jadi kalau nanti di itu bisa kelihatan nanti di komparator ya, komparator 10 dia akan cacat. Nah, makanya nih inputnya
Pokoknya nanti yang 700 ini ya nggak bisa lagi 700 kan. Kita buat dia udah cacat. 500 masih bisa kita. Nah, masih tapi udah mulai kurang kan, tapi masih ada ini kan. Saya ini kan lagi, turunkan lagi, umpamanya 100. Nah, ini sudah enggak kan? Nah, cacatnya berapa? Ini kan udah ada 100 sudah. Jangan dibawa lagi ya, bawa pasti nggak cacat ya. Orang 400 ini nggak cacat, apalagi nanti coba 100 aja Pak, ya pasti nggak cacat. Kan? Jadi dia yang kita inikan tuh maksimalnya. Jadi 400 berarti ditambah 400 berapa sampai dia cacat, berarti itulah yang terakhirnya kita gunakan. Ya. Kan outputnya ya, ini kan skalanya beda. Sama-sama 5. Ya. 10 kali ya. Nah, masih kan? Tadi 500 udah cacat kan? Nah, pasti dia di bawah 400, di atas 400, tetapi nah ya 400 sampai 500 cacat. Nah, kita taruh tadi 4,5 umpama. Harus kita coba diputar juga masih kan? Nah, dah. Dan ini kan? Nah, pasti 4,5 lah. Kalau 460 dia nanti mulai kita cari terus. Ya. Kan bawahnya dari ini. Nah, sebisa umpamanya 470. Seperti itu ya. Ini di atasnya udah mulai rata kan. Nah, tadi nah kalau mentoknya 460, kalau ininya ini hanya 10 ya. Kalau tadi 20, 700 aja belum cacat nih. Nah, itu ya. Ini tampil aja nanti. Jangan terlalu besar ininya ya. Dia sampai 18, ada yang sampai 21 ininya ya. Nah, kita ambil 10 aja rata-rata. Sehingga nanti dia, nah ini juga tinggal ubah ininya tadi 10 bagi 100 dibagi berapa tadi itu 100 dibagi 5 sekarang dia 100 dibagi 20 gitu ya. Nah, ini dia. Sebenarnya bagian 64 berapa tadi? 460 ini masih meragukan bagian bawahnya ya. Nah, ini makanya pas tadi 450 lah gitu ya. Biar pasti tidak ada lagi keraguan. Sudah. Itu cara ininya. Ya maksimalnya diambil ya. Kalau dia hanya nggak cacat, dia dikasih jepit kecil, dia pasti nggak cacat. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk ini. Untuk nilai 5 bagi 20. Nah, ini juga kita untuk penguat non-inverting sama. Ini ya, berapa dia maksimalnya, tapi dia tidak cacat. Gitu ya. Wah, ini diambil 1 kilo ya. Ini berapa dia nggak cacat. Cari pelan-pelan ininya ya, cari dulu tingginya, oh udah cacat. Nah, kan bisa masukin berapa? Ya 10 volt ya cacat ya. Ya. Nah, outputnya nih 5 volt, maksimalnya sampai segini dia cuman peaknya tuh. Ini tidak akan puncaknya tidak akan lewat dari 10. Maksimal. Ini 5 volt, berarti ini kan 10 nih outputnya. Input 10 volt. Ini tidak akan bisa lebih, makanya kepotong. Puncaknya itu di sini maksimalnya. Nanti dia kira-kira 8 lebih ya, 9 kurang lah ya, 8,5 ke 9 ya paling maksimalnya. Puncaknya ya, puncaknya. Tadi sampai 10 karena penguatannya ini kan hanya 100 lebih berapa tadi? Oh, ini masih salah ya, salah. Dia 155, ininya 120. Pembaginya yang ini ya, coba lihat tabelnya ya, non inverting ya, non inverting. Yang depannya, yang pertamanya udah benar ya, nggak ada perubahan. Tabelnya yang tabel yang kedua 120-20 ya, 120-20. Ini tetap 100. Sama dengan di atas sampai dia ditambah terus, tapi dia tidak cacat. Nah, ini 20-20 ya.
Nah, ini saya ambil 10 dulu. Kapasitas cacat, core ininya aja 10 ya, maksimalnya aja 10 itu. Nah, ini 1 kilo. Oh, dia akan cacat itu outputnya. Nggak mungkin dia ininya 10. Pasti dia 80%, amannya 85, 85, 90, 90 itu kadang masih meragukan. Nanti kita bisa lihat di komparator nanti. Nah, ini dia kan, berapa persennya puncaknya. Bisa dia menjalankan ininya 10. Ambil 8. Nah, 9 itu. Ya, kasihkan. Karena penguatannya ini adalah 5 kali ya. Kalau ininya inputnya 9, berarti 18. Jadi dia 5 kali, berarti kalau dia 1, 5. Kalau dia 2, nah paling dia 2 saja masih belum ini nih ya. Ini ya, 2 volt. Nah, ya. 2, kan masih cacat kan 2 kan? Karena 2 kali 100 dibagi 20 kan 5. 5 kali 2 inputnya berarti 10 kan. Oke, dia masih 1,8 aja masih meragukan gitu. 1,8 ya. Kilogram. 1,8 bagi 2 bagi 10, 18, bagi 2, 9. Masih belum. 1,8 kalau 1,6, 8 ya. Nah, ini kan baru dia. Masih ujungnya masih ini ya, sedikit. Nah, kurang lagi nanti 0,55 apa. Lihat. Masih udah 1,5 aja. Masih belum. Nah, ini dah sinus murni. Nah, ini kan kuncing gitu. Dia sepasa karena inputnya di positif. Seperti itulah. Berarti dia lebih besar kan? Berarti kan 1.500 mili ya inputnya ya. 1.500 mili. Kalau yang di atas 100 banding 100 ini 55, dia maksimalnya tadi adalah 10 volt, masih 10 volt ya. 10 volt. Dia 100 bagi 5, 20, 20 kalau inputnya 1 berarti di 20 volt. Enggak bisa. Inputnya 1, 20. Inputnya setengah. Jadi 500. Setengah aja masih ini ya. Cepat ya. 400. Ini saya sesuaikan ya. Salah aja. Ya kan? Kira 400 deh ya. Dari bawahnya 1.500 ya. Kira. Karena penguatannya lebih. Tapi di puncaknya tidak akan bisa lewat. Nah, maksimalnya ini adalah ya kalau ini tadi ya ya 500, ininya kan 5 volt nih berarti nggak sampai 10 ya, 8 paling maksimalnya ya. Nah, di 8 ini katakan 8 itu berapa kali dari input. Kalau inputnya lebih ya, dia tidak akan bisa melewati. Dia akan kepotong maksudnya. Sama juga yang non-inverting. Inverting dan inverting hanya ini fasa, kalau yang tadi dia terbalik fasa gitu aja ya. Tadi dia input ke atas, output ke bawah. Kalau di sini dia input ke atas, output juga ikut ke atas. Cuma bedanya output lebih besar. Kalau di sini dia outputnya bisa lebih kecil. Kalau kecil ya nggak ada penguatan ya. Hanya R ini menentukan R2 ini harus lebih besar daripada yang di sininya ya. R1. Kalau R3 kan serah. Terlalu besar pengaruhnya. Ini pembaginya nih, R2 bagi dengan R3 yang di atasnya. R2 dibagi dengan R1 itu adalah input, hanya pembatas arus input. Kalau dari sinyaturator biasanya ini boleh nggak perlu. Ya, dipakai. Ini dia. Nah, yang lainnya hanya dengan DC. Jadi buat 10. Nah, artinya nanti apa? Kalau dia jumlah, jadi nggak boleh jumlahnya melebihi 80% paling ya. Kan nilainya sini, ya, tabelnya jangan besar-besar tadi kan.
lihat tabel summing itu kan tabelnya DC-nya nggak besar-besar, paling 3 volt ya, 6 volt. Ada jumlah nanti. Ini ya, maksimalnya kan 6 volt, 3 dengan 3. Kalau kita buat ini 8 dengan 12 ya, ya, tinggal DC nanti dia ya. Kita sama, kita sama, berarti dia jumlah V1 dengan V2. 18 dengan ini kan 20. Ya dapat dia kan. Ini kan ini inputnya terbalik, berarti dia lawannya ya. Oh, ini masih 18. 10 ya, maksimal. Maksimal itu 18 ya. Tapi ada yang 21 nggak salah ini ya. Harus lihat datasheetnya. Kita lagi kan, ini kan 20 harus total. Minus ini karena dia di sini ya balik. Inputnya diperbalik, ini minus. Progresi dia ke bawah. Inputnya dibalik. Jadi minus itu bukan hasil itunya karena dia fasanya terbalik maksudnya ini ya, bukan besarannya. Besarannya ini di maksimal. Jadi nggak bisa disampai ini puncaknya tadi. Ini maksimal. Kalau di AC itu udah kepotong. Kalau sini kan dia tegang DC ya, DC ke DC ya nggak bisa kepotong ya karena dia sama-sama lapa. Nah, makanya tadi kita ambil dari dia maksimalnya tadi ya 3, ininya 4,3. Ya, masih di bawah 80% tegangan VCC. Nah, masih bisa masuk. Step 6 ya, kalau kita bulatkan. Oke ya. Nah, kalau di atas 80% ini, dia kepotong. Kalau tadi 8 dengan 12, ya tetap aja tidak melewati dari 8. Ini tabelnya seperti ini ya. Nah, yang pengurang sama, cuman kalau ini dijumlah, yang pengurang berarti dia ya mengurangkan ya, mengurangkan. Sama juga sama supaya nanti V ini dikurangi dengan V positif, V negatifnya dikurangi. Ya. Tadi dia dijumlah. Kalau dia lebih besar positifnya, berarti dia nilainya positif. Kalau lebih kecil, ya kan, hasilnya akan negatif. Ini kan enggak, karena dia inputnya di inverting, ya, dia pasti dia nilainya selalu negatif. Tapi hasilnya jumlah dari V1 dan V2. Nah, kalau sini dia selisih, berarti mana yang lebih besar antara input inverting dengan input konektif. Makanya R dibuat sama. Kalau R-nya berbeda, itu dia hitungannya lebih ruwet itu. Nggak bisa kita langsung jumlah, karena pengaruh R-nya ada. Makanya ini apanya nih yang positifnya 0, ininya 1. Nah, pasti dia ya pasti negatif nanti dia kan. Nah, negatif 1 kan? Negatif 1. 993 mili. Ya. Karena ada pengaruh R-nya ya. Nah, apanya ini yang saya buat. Sebentar. Ini kan negatif ya. Nah, karena saya buat ininya lebih besar. P positifnya yang lebih besar. 2 apa-apa. Yang 1. Ini hasilnya akan 1 positif. Nah, lebih besar dia. Kalau yang summing semuanya negatif, tapi ada jumlahnya ya. Operator dia membandingkan, nah ini baru tegangan ininya nih. Kata 10 ya. Berapa persen dari tegangan. Kalau ini saya buat katakan positifnya yang lebih besar, pokoknya positifnya 1, yang input negatifnya 0. Satu, ininya 0 ya. Berarti kan V yang 2 ini lebih besar dari V1. Yang positif lebih besar dari ini kan. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya adalah positif. Ini maksimalnya nih, di 90% dari tegangan power ya. Tegangan VCC. Nah, saya balik ini kan 9,27 tadi kan. Saya balik, ininya 1, ini jadi 2. Kan yang lebih besar bawa, dia yang besar ya nggak peduli dia ini 1:0 atau 0:1, ini sekarang 1:2 kan, ini 1 ini 2, berarti kan V1-nya lebih besar. Nah, ya kan nilainya akan berubah negatif, besarnya sama kan,
Atau saya jadikan ini, ininya jadi 5. Ini kan yang 2, 1:2, 9 tadi ya, 9 minus ya. Ini saya jadikan udah ya, ini minus 5. Ini 5 dia yang invertingnya. Yang non invertingnya tetap 1. Tadi kan 1:2 dapatnya ini. 1:5 dapatnya sama. Jadi dia bukan besar inputnya, tapi mana yang lebih besar, input V1 atau V2, input inverting atau non inverting. Kalau non inverting besar berarti dia positif. Besarnya berapa? Efektivitas 90% dari tegangan puncak tadi gitu kan. Tegangan VCC-nya. Kalau dia lebih kecil berarti dia negatif daripada VCC. Nah, sekarang kita coba ininya VCC-nya katakan 15. Yang negatif aja coba buat dulu ya. Ini 15. Ini 10 ya. Nah, dia kan kalau tadi kan 9,5 dia 9,27 ya kan. Nah, ini juga akan naik. Jadi dia naiknya bukan karena input, tapi adalah karena tegangan sumber, tegangan power. 15 tadi 10, 11,5 tadi ya 10 ya. Ya akan mengikuti. Nah, 14 ya kan. 90% itu ya, 9 tambah kali 2, 14. Ini 9 tambah ini 4 ya, berarti 14. 90%. Juga maksimal tadi 20. 20. Berarti dia kira-kira 18 ya. 20 ya. Ini udah tegangan maksimal, tapi tidak bisa semua kita harus di atas ya. Kalau di sini nggak ada panas, kalau ininya kebakar nanti. Kira 18 ya, 19. Ini 15 atau 19. Jadi ya, padahal ininya sama kan, tetap kan, 1:5. 1:5, 1:5. Saya kira 90% ya kan, dari tegangan puncaknya, dari tegangan powernya. Ini saya kembalikan 10 aja lah ya, karena datanya kecil ya. 10 sampai 18 itu kebanyakan ya, kebanyakan itu 10 sampai 18. Tapi ada yang sampai dia 20 volt. VCC-nya minus 20 untuk VE. Kalau kita pakai dia bolak-balik gitu ya. Kalau bolak-balik namanya positif saja. Ininya boleh nggak dibuat. Nggak dipakai. Nah, ini harus dijalankan ya 90% dari itu. Itu dia untuk operator yang hanya membandingkan. Oh, berarti inputnya lebih besar, berarti dia 85 sampai 90% dari tegangan VCC. Nggak peduli di inputnya, penting lebih besar saja. 1 dengan 5 sama bagi dia. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 6. Itu juga nanti 1 dengan 0 dengan 1 sama. Karena dia hanya berarti ini inputnya dia positif atau negatif. Artinya yang dipakai VCC-nya atau VE-nya. Tapi tidak full ya. 50%, 80% sampai 90%. Sekarang dia tadi tinggal puncaknya kan. Kalau kita kasih 10, nggak bakalan dapat di 10. Penguatannya, kalau penguatannya katakan 2 kali, inputnya 5 volt gitu ya. Tidak bisa. Ya, paling dia, kalau 10 tadi paling 9 atau 8. Kalau dia, umpamanya penguatannya hanya 2 kali, inputnya 5 volt. Harusnya kan 10 volt. Tidak bisa. Tapi kalau ini yang dinaikkan jadi 15, dia baru dapat 10. Ini akan lebih panas nih. Bisa. Nah, itu yang perlu kalian isi nanti. Ya. Ada 5 ya. Nah, yang agak ini kan ini nih, yang inverting non inverting karena dia bolak-balik. Kalau ini kan sudah DC ya, pasti. Nah, dibuat sama ininya ya. Kalau 15 semua dari percobaan pertama sampai percobaan kelima. Kalau 10 semua. Sampai 18 lah kalau maksimal, jangan sampai 20 ya. Itu tidak semua op-amp itu kekuatannya powernya sampai itu. Nah, dia ini paling banyak itu ya maksimal sampai 18. Itu nanti kalau ininya berbeda, outputnya maksimalnya akan berbeda. Mulai dari inverting akan berbeda. Ya, dengan maksimalnya ya, maksudnya ya, maksimal yang tidak cacat. Begitu juga ini maksimal tidak cacat. Apalagi nanti penjumlah, kalau penjumlah
ya kalau tegangannya di bawah ini ya dia nggak masalah, sama ya, sama. Ini umpamanya nanti ada yang menjumlahkan, katakan ini sampai 10, menjumlahkan 5 tambah 5, ini dia tidak kenapa. Coba ya. Tapi kalau ininya nanti 15, 5 tambah 5 dia ketemu jumlahnya sama. Sampai 5 tambah 5. Ini apa? Penjumlah ya. Jumlah ya. 5 tambah 5, ini 10 kan. Harusnya kan 10 volt. Tidak dapat. Min 10 ya, kita paling 9. Tapi kalau powernya 15, ya dapat dia. 5 tambah 5, dia min 10. Minnya kenapa? Karena dia ini penguatnya adalah minus ya. Min R2 bagi R1. 15 gitu ya. Tadi kan dia dapatnya hanya 9, minus 9 ya, karena dia ini inputnya negatif. Nah, ini dia 15, dapat dia jadi 10 nanti. Kan? Minus ya, pasanya. 10. So, OPM. Dasar OPM itu ya, ada 5 rangkaiannya kebanyakan dipergunakan. Nah, itu tergantung powernya. Nah, tapi kan ini kalau data di tabel ini kan di bawah 10 semua ya, totalnya. Tapi nanti hasilnya kalian sama. Mau yang 10, mau yang 15, atau yang sampai 18 lah ya. Tetapi untuk komparator, untuk inverting, dan non-inverting, itu bisa berbeda. Jika powernya berbeda. Ya, berbeda. Tapi kalau untuk summing sama selisih, penjumlah dengan ini ya, dia sama karena ininya jumlah dan pengurangnya tidak melebihi 10 totalnya ya. Ini yang penjumlah sampai 6. Nah, berarti dia mau 10 volt VCC sama VE-nya, mau 15 volt, mau 18 volt sama. Begitu juga nanti yang selisih. Ya. Dia tidak akan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada 10, sehingga dia mau 10 volt VCC VE-nya min 10, mau 15 atau 18 sama. Tetapi untuk komparator dan inverting dan inverting itu akan berbeda. Nah, itunya harus kita, boleh itu bebas, tapi nanti berbeda. Jadi jangan lihatnya teman, nah, hasil kamu yang dibuat. Kalau dia 15, ini bisa dia maksimal puncaknya itu adalah kira 90% dari 15. Volt ya itu ya. Tergantung penguatannya. Kalau penguatannya papanya 2 kali, ini penguatannya adalah 20 dengan 5 ya. Nah, itu penguatannya 5, berarti kan katakan yang 10 volt, berarti dia kan 10 9 ya. Berarti inputnya tidak boleh 2. Kalau 2 volt udah mentok. Kalau di 15 boleh 2, karena di 15 volt ya 2 kali 5 baru 10. Padahal puncaknya adalah kira-kira 18 ya, 90% dari 15 berarti dia 9 tambah 4 apa? Ya 9 tambah 4 ya. Berapa persennya? Berarti 13 masih masuk kan? Nah, makanya ini tadi VCC-nya, tapi disamakan ya. Nanti sebenarnya dia disamakan dari pertemuan 1 sampai 5. Semua 10 10. 15 15, 18 18 ya. Tapi maksimal 18 saja ya biasakan. Kalau pengen 20 itu ada, 21 malah ya ada tuh beberapa OM yang VCC dan 1. Nah, itu kamu kerjakan. Minggu depan kita ketemu lagi untuk ngecek saja kalau ada yang bermasalah. Ya, kalau ada yang, kalau enggak ya kita langsung tutup lagi. Tapi kalau ada umpamanya ada yang perlu ditanyakan, kita minggu depan kita cek ya. Sekarang kalian semuanya dibuat seperti yang saya itu tadi. Dibuat seperti yang saya contohkan tadi. Nanti minggu depan kita ketemu untuk mengontrol saja ya, untuk mengontrol saja. Bagi yang sudah selesai dengan masalah, saya cek secara cepat aja ya. Nanti udah, tapi kalau ada masalah kita selesaikan di situ ya. Dan perhatikan temannya, tidak semua orang akan diajarkan seperti itu. Perhatikan umpamanya yang pertama sudah kita coba nih inverting, tapi yang lain juga umpamanya si Bahri ini bermasalah inverting, kita coba benarin. Jadi nanti yang kedua umpamanya Reka jangan nanya lagi inverting, harus udah bisa. Jadi dia non inverting umpamanya bermasalah ya. Nanti Farhan
Oh, dia yang operator, gitu ya. Jangan yang sudah kita bahas harus ditanyakan lagi gitu ya. Ini nggak bisa lagi. Jadi sekali diajarkan pemain Bahri semua memperhatikan, dicoba. Kalau umpamanya bingung, samakan aja. Oh, tadi Bahri umpamanya dia 10 volt VCC min 10 PEE-nya. Sedangkan Reka makanya 15 gitu ya. Oh, berbeda, udah samain aja sementara dulu. Tapi kalau udah tahu caranya, baru diubah. Oh, saya nggak mau seperti Bahri VCC-nya saya mau 15 saja. Boleh itu ya. Tapi nanti supaya bisa dulu coba samakan. Jadi itu juga yang lain gitu ya. Nanti baru disesuaikan masing-masing. Silakan itunya VCC dan PE-nya berbeda. Boleh berbeda gitu ya. Tapi kalau dia berbeda, yang berbeda itu ada hanya kebutuhan pertama, kedua, dan kelima ya. Kalau yang ini dia karena tegangannya 6 volt ke bawah maksimalnya, dia akan sama maka powernya 10 volt dengan min 10 atau 15 dengan min 15 atau 18 dengan min 18 hasilnya sama. Tapi kalau satu dan satu tegangan puncak maksimalnya yang tidak cacat berbeda. Akan bertambah dia ya. Nah, sekarang rangkaian kita sama ya, R2, R1-nya sama. Tapi kan puncaknya saja yang berbeda maksimalnya. Ya, sama itu kalau dia 10 dengan 15 puncaknya. Tapi kalau percobaan berjumlah dan posisi dia akan sama karena tidak ada tegangan yang melebihi tegangan puncak 10 volt. Ya, 1% dari 10 volt ya, berarti kan sama nanti. Mau 10, mau 15 atau 18 plus minus dia akan sama. Nah, membuat tegangan plus minus di pengukuran mesin listrik sudah kita buat. Kan? Tapi harus 2 baterai kan? 2. Di mana positif yang kedua digabung dengan negatif yang pertama. Untuk tegangan negatifnya ya nanti. Nah, jadi di ground dia, groundnya menjadi plusnya, negatifnya menjadi negatif positif sama ground. Apalagi kita dua tegangan positif. Tidak boleh yang satu positif negatif ke positif ya, satu positif, satu ke ground. Yang negatifnya diambil, negatifnya dibalik, itu akan short nanti. Akhirnya ya, short. Karena positif dengan negatif diadu, maka dia butuh 2 baterai kalau tegangan positif negatif. Maka banyak kenapa ya, kalau pakai transistor atau pakai FET orang pembuat nggak mau menggunakan 2 itu. Repot kan, makanya dia dibalik rangkaiannya. Tadi emiternya negatif, udah emiternya jadikan 0 lagi, kolektornya yang di apanya yang dibalik jadi ground. Nah, dia lebih besar emiternya. Nah, seperti itu ya kita gunakan. Tapi kalau OF harus ya, kalau kita pegang positif negatif, kecuali kita pegang positif saja itu bisa. Oke ya. Jadi minggu depan kita cek langsung ya, ininya jangan seperti yang kemarin lagi. Ini kenapa ininya dicoba dulu, coba-coba. Ada coba-coba, kamu udah dapat ya. Ada coba-coba lagi, kamu udah dapat. Pokoknya yang inverting nih. Berapa ini maksimalnya? Ya. Maksimalnya ini umpamanya. Tadi berapa? Tadi kamu udah dapat. Makanya buat 2 ininya nanti ya. Satu yang ini langsung dapat. Ini yang sampai berapa dia ininya? Oh, sama 400 Pak ininya. Nah, ini mana dia ini umpamanya kan 400. Oh, saya sama 4,5 gitu ya. Tidak cacat. Jadi kan 500 kok udah cacat. Nah, tinggal itu aja ya. Jadi yang tidak cacatnya berapa? Tambah dikit gitu kan. Udah cacat. Itulah maksimalnya. Tadi 4,5 kan nggak cacat. Sekarang 500. Nah, berarti dia maksimalnya 4,5 lah gitu ya. Jadi kamu udah dapat yang tidak cacatnya. Jadi baru, coba tambah sedikit. Nah, kan, udah. Tambah sedikit udah cacat. Nah, kembalikan. Yang kedua juga seperti itu. Jadi jangan coba sampai mana nggak bisa ya. Coba itu bisa. Ini udah jadi datanya. Jadi didapat tegangan input maksimal untuk rangkaian ini adalah di sini tadi dia namanya ini ya. Yang saya pakai 10 nih ya, 10 dengan 10. Tentu berbeda nanti dengan berapa? 15 dengan 15 ya. Berbeda. Nah, pokoknya 10 saya dapat ini. Nah, tegangan maksimalnya 450 mili volt. 500 ini dasar ya, 450 mili tadi kan. Nah, ini dia. Jadi nanti beratnya kan. Nah, ini kalau 500 Bapak. Nah, kan itu dia. Gue naik ke 500 kan. Nah, ada cacat kan masih benar tadi. Masih itu dapatnya.
Nah, kalau ini kan sama 10 ya pasti segini ya, OPM sama. Tapi kalau ini 15 itu berbeda. Lebih besar lagi ya. Nah, puncaknya akan sekitar 90% dari tunjangan PSBB maksimal. Jadi kalau di analog akan ada tuh cara perhitungan. Kita dapat kalau di sini kita langsung dapat. Kita coba tadi. Ya, maksimal sekian nih. Supaya dia nggak cacat gitu ya. Nah, itu seperti itu nanti ya, dua-duanya. Oh, kalau yang ini berapa? Oh, ini segini. Berarti ini harus lebih besar dong. Karena apa? Oh, karena pembagiannya lebih kecil. Tadi kan 4,5 cuman. Nah, ini dia udah volt nanti ya. Ini dapat 2 volt Pak kalau ini. Kan? Volt. Nah, ini 2 volt udah cacat kan? Ini berarti dia 1, berapa tadi ya? 1,5 tadi kalau nggak salah ya. Oh, kan? 1,5 udah nggak cacat. Kalau dia 1,7 aja masih cacat. Tuh kan? Bagian atasnya lihat. Masih ya. Nah, sudah mulai bagian atas ya kan? Walaupun masih tipis ya. Nah, baru kelihatan 1,8 masih bisa tadi. Amannya 1,7 kan. Atasnya itu, bawahnya sudah mulai tidak lurus. Ya. Nah, sampai situ kita nanti seperti itu ya. Jadi jangan nyari lagi. Pokoknya maksimalnya udah dapat. Tinggal kita tambahkan, nanti kamu balikan. Jadi 1, berapa tadi? 1,7 lah amannya ya. 1,7 ya kan? Yang di atasnya 450 atau 0,45 ini 1.700 dan di atasnya 450 mili ya. Nah, maksimal yang tidak cacat. Nah, biasanya kalau orang dia sedikit lagi bekerja di bawah itu jangan ini 4,5 jangan 4,5 biasanya ada 400 sudah apa. Ini tadi 1,7 ya 1,6 lah. Tadi 1,8 masih kan 1,6. Itu lebih aman kita amati. Tapi kalau ini boleh maksimal aja ya dekati. Karena yang cepat hitung ya. Tapi kalau dalam prakteknya nanti nggak digunakan seperti itu. Takut karena ada unsur panas dia akan naik kan mesinnya. Nah, makanya dia dijaga. Seperti itu ya. Jadi yang angka yang sudah dapat. Jadi bukan coba-coba lagi. Oh ini Pak, oh ini tadi kan ini dapatnya 4,5. Oh ini Pak 40 nggak cacat. Ya nggak cacat. Kalau 40 dan 4,5 aja nggak cacat, apalagi 40 kan ya. Cacat. Tapi kapan cacatnya? Coba lagi 45, 5. Nah, ini kan itu yang nggak cacat Pak 40. Dia nggak cacat gitu. Berapa cacatnya? Oh, coba 45 cuma jangan begitu ya. Udah dapat tadi maksimalnya itu yang nggak cacat itu 4,5 tadi. Nah, ini 4,5 udah dapat nggak cacat. Nah, kalau kita coba dia 500 gitu ya, nah dia akan cacat. Baru itu yang dicari, bukan cacatnya 40, apalagi 10 mili gitu ya nggak cacat. Karena ininya hanya 20 kali kan pengalinya. Ini kan ini. Minus itu fasanya 100 bagi 5, berarti kan 20 kali. Kalau dia inputnya 1, berarti outputnya 20. Ini nggak mungkin. Outputnya setengah, 5, apalagi outputnya 0,5 kali 20, berarti kan 5. Ya, masih jauh sebenarnya kan, 5. Apalagi 0,05, 50 mili gitu kan, dia nggak cacat. Kalau 20 kan baru 100 mili. Padahal puncaknya ini bisa dia nanti apa dia 10 ini kata 9 volt puncak. Ya, pasti 50 mili ya nggak cacat. Masih sangat jauh gitu ya. Nah, itu yang ini kan ya, dapat nilai yang tidak cacat maksimal, nilai yang tidak cacat maksimal. Kalau kita tambahkan lagi sedikit dia cacat, udah mulai cacat itu ya. Kalau samping sama selisih, nah nilainya udah saya ini kan, oh tidak akan ada yang ini karena mau pakai 10, 15 atau 18. Nah, nanti kalau komparator baru ya akan berbeda antara 10 volt, umpamanya sama-sama satu nih, 1 dengan 0, gitu ya. 1 dengan 0, yang satu pakai 10, yang satu pakai 10, 10, 10 dengan 10, yang satu 15 dengan 15, pasti outputnya akan berbeda. Outputnya akan berbeda.
Nah, kok masih nanya aja kamu balik, kan? V0-nya kan ini V-in-nya ini, V0-nya ini. Maksimalnya kan? V-in-nya kan ini, kan V0, yang biru kan V0, V-on. Kaki 6 ini adalah output. Kaki 6 itu output. Nah, kaki 1, kaki 2 dengan kaki 3 itu input. Cuma berbeda, satu setting, satu. Nah, ini yang dicari. Ini outputnya. Ini berapa skalanya? Ini 5 volt, berarti dia ini 5, ini kira-kira berapa? Katakan dapat 5,8 gitu ya. 9, 5 tambah 4. 9. Inputnya ini skalanya 500. Satu kotak 500 berarti 500 mili. Outputnya panelnya ini. Inverting atau inverting sama ini inverting ya terbalik. Inverting berarti dia arahnya sama. Ini yang V-out. Nanti baru dilampirkan ini. Yang ditampilkan besarannya saja. Besarannya saja. Ini 9 volt gitu ya. Nah, nanti dilampirkan. Kalau untuk ininya ya, yang bentuk gelombangnya ya. Kalau yang DC kan tinggal dicatat. Asal dikasih keterangannya nanti ya. Untuk yang DC juga dikasih keterangan bahwa saya menggunakan VCC-nya dan VEE-nya sekian volt gitu ya. Nah, baru karena berbeda nanti kan. Karena sini VCC-nya kita ini kan kita bebaskan kalau dipraktek langsung nanti langsung saya beli. Ini IC kita maksimal sampai sekian gitu ya. Nah, ini kan bebas VCC-nya sama VEE-nya ya. Nah, makanya saya menggunakan VCC 10 volt, VEE 10 volt gitu ya. Sehingga untuk tegangan maksimalnya segitu. Nah, nanti di print screen itunya ya, osiloskopnya hasil karena bentuknya kan daripada kamu gambar gitu kan. Nah, tapi dijelaskan bahwa warna merah apa, warna biru apa, warna pokoknya dibedakan ya antara input dan output. Ini output saya seperti ini, kan? Tapi ini merah adalah input, biru adalah output, gitu ya. Jangan begini doang, ada artinya kalau skala kan ada. Jadi kopinya segini ya dengan skalanya. Jangan kopi ini doang. Oh ini doang nggak bunyi ini kamu. Satu kotak ke atas berapa, satu kotaknya ke kanan berapa, nggak tahu. Ini kan satu kotak ke kanan 500 mikro. Itu kan T-nya. Jadi frekuensinya berapa? Berarti 1/500 mikro sebagai berapa? 6 kan? Sebagai 6. 1 juta dibagi 500. Nah, itu dia. Dengan 500 kotaknya ini. Jadi frekuensi kita ya. Ini dia nih artinya. Kalau ini satu kotaknya ke atas, yang untuk yang A, berarti yang A-nya mana? Berarti yang merah kan? Kalau kita kasih tahu inputnya ya, input A merah berarti satu kotaknya 5 volt, 2 volt gitu ya, 2 volt. Sedangkan yang output satu kotaknya 5 volt, berarti merahnya hanya ini kan nggak sampai ini nih ya, nggak sampai puncak kan? Nah, ini katakan 90%, 90% kali 2 berarti 1,8 gitu. Yang ininya 5 volt, ini 5, ini katakan 3, berarti 8 volt. Ya. Artinya langsung seperti itu. Frekuensi, nah, kalau ini saja kamu potong gambarnya, ya nggak baca, nggak bunyi itu gambar, nggak bunyi. Mau gelombang seperti itu, tapi berapa frekuensinya, berapa amplitudenya nggak ketahuan. Yang harus skalanya itu harus dilampirkan. Oh, kalau mau ini aja gitu kan, nah, harus tulis bawahnya bahwa channel A atau channel input katakan yang warna merah, tapi dia adalah 2 volt per div, per division ya, satu kotaknya itu per division. Yang B-nya 5 volt per division. Kemudian time base-nya berarti yang ke kanan, berarti kita mencari nanti kan time base berdasarkan waktu itu ya, waktunya adalah satu kotaknya berarti 500 mikro second, berarti frekuensinya, nah frekuensinya berarti 500 mikro. Jadi mikro itu adalah 10 pangkat 6 berarti 1 juta dibagi dengan 500. Artinya apa? 1 juta, 1 juta dibagi berarti kali 2 berarti 2 juta dibagi 1000. 2 kilo dia satu kotaknya.
kotaknya 2 kilo. Makanya kalau ini jadi ini kan 1 kilo tadi Pak, gitu kan. Nah, itu 2 kilo ya. Kalau 1 kilo ininya berarti 1 kotak 1 kilo. Skala kita C ini. Nah, itu dia. Satu yang disebut 1 kilo itu kan 1 kotak. 1 kilonya, nah, cari yang ini nggak ada pas ya. Gelombang atas sama gelombang bawah 1 kotak. Nah, itu ya, ini kan. Nah, sampai sini. Ini lewat 1, ini kurang 1 kan, 1 kotak kan. Nah, itu artinya. Nah, ini saya buat skalanya segini, ya berarti dia 1 kotaknya, kalau tadi 1 gelombangnya, 1 gelombangnya, berarti ini kan 2 kotak. Gini. 1 kilo juga. Kalau tadi dia untuk dapat 1, ini dia, 1 kilonya dia hanya perlu 1 kotak. Kan? 1 per 1 mili. Berarti 1 juta, 1 mili ini kan 1000 kan, 1000 dibagi 1. 1000 kan? Ya, ini kan kotaknya. 1 kotak itu dihabis 1 gelombang 1 kotak. Kalau di sini dia, nah, dia tadi 1 gelombangnya perlu 2 kotak. Berarti dia tadi kan 2 kilo, berarti dibagi 2 dong. 2 kilo dibagi 2 berarti 1 kilo juga potensi. Karena dia per kotaknya yang dicek. Bahkan ini dapatnya kita 1 gelombangnya 2 kotak. Ya kan? Berarti untuk 1 kotaknya kan setengah gelombang. Kan? Waktunya benar ini, tapi frekuensinya berarti 2 kilonya, berarti untuk 1 gelombangnya, berarti untuk 1 kotaknya, ya kan ini 1 kotaknya berarti 1 kilo. 2 kotaknya menjadi 2 kilo. Gitu ya. Padahal kita ininya per kotak. 1 kotaknya, nah ini dapatnya kan 1 gelombangnya 2 kotak. Makanya dia 1 gelombangnya adalah 2 kilo. Tetapi per definisi ini per kotak kan berarti bagi 2 aja. Berarti 1 kotaknya itu berarti 1 kilo. Ini juga jadi gelombangnya memerlukan 2 kotak dia untuk 1 gelombang. Tapi waktunya kan lebih pelan ini. 100 kalau tadi kan 1 mili, ini setengah mili kan, setengah mili untuk 1 kotak. Setengah mili, jadi kan 1 mili juga, 2 kotak dia kan dapatnya. Lalu dia 1 gelombang. Nah, makanya gelombang ini dia tetap itu adalah 1 kilohertz. Nah, itu dia ke kanan ke atas, ada 2 ya. Kalau yang 2, kalau nanti ada channel sampai 4 channel ya, kalau seperti itu. Kalau kita dilihat hanya ada 2, makanya sama contoh yang 2. Itu dia. Ya harus jelas, jadi jangan foto bisu gitu ya. Nah, itu jadi kebiasaan kalian nanti sampai tugas akhir begitu. Bikin grafik sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, nggak jelas. Ada angka tapi besarnya nggak ada. Masih banyak seperti itu. Itu namanya itu gambar bisu, nggak bunyi. Berbunyi itu umpamanya kita bikin grafik, sumbu S-nya apa? Waktu. Sumbu ini apa? Volt. Volt itu dalam volt atau milivolt dalam apa? Waktunya dalam second, dalam detik, dalam jam, atau dalam hari. Harus jelas ya. Saran itu ya. Sama-sama 1 itu berbeda nanti. Ini sama juga dengan tadi. Jadi dalam mili, kan? 400 mili, berarti setengah ini kan? Setengah ini per ini. Tapi kalau untuk 1 detiknya, ya per kotak. Nah, salah. 1 kotak, 1 gelombang. 1 kilo. 1 kilo frekuensi atau 1 milisecond periode. Periode itu kan kebalikan daripada frekuensi. F sama dengan seperti besar ya. Itu harus dibaca itunya. Ya. Itu kenapa kok 1 kilo Pak? Dapatnya kalau saya hitung ini dengan ini dapatnya 2 kilo gitu ya. 2 kilo ya 2 kotak, bukan 1 kotak. Jadi dia untuk mendapatkan 1 gelombang itu perlu 2 kotak. Tapi 1 kotaknya berapa? Ya 1,5 mili, 1 mili. 1 mili berapa? Berarti 1 kilohertz. Nah, itu kan per kotak, per defisien ya. Per defisien. Dan per 2 kotak. Makanya dia 1 gelombangnya dapat 2 kotak. T-nya 500. Kalau 1 kotaknya berapa? Nah, karena per kotak dia kan, 1 kotaknya ya, berarti dia 1 mili.
mili, frekuensinya berapa? Ya 1/1 mili, 1/1 dipangkat 10 pangkat min 3. Nah, ketika naik ke atas 1000 bagi 1. Udah ya. Dua kotak. Satu gelombang. Ya, untuk satu gelombang, berarti dia di sini dia hitung, ini frekuensinya, kalau dihitung frekuensinya nih 2 kilo. Nah, waktunya nih ya, 500 setengah lah ya, dari setengah mili, berarti 0,5, berarti apa namanya 1000 dibagi setengah, sama dengan kali 2 kan, 1000 kali 2 2000. Ya, ingat kan, untuk gelombang yang ini. Nah, kalau dia kita kecilin ini ya, berarti satu gelombangnya 1 kilo. Di sini dia satu gelombangnya 2 kilo. Ya, walaupun sumbernya sama-sama 1 kilo, tapi gambar di sini satu gelombangnya 2 kilo karena ya, untuk satu gelombang itu 2 kotak. Satu kotaknya 1 kilo kan. Karena satu kotaknya 500, berarti 2 kotaknya 1 kilo. Kotaknya ini 500 di 1 kilo. 2 kotaknya 1 kilo. 2 kotaknya 500, berarti 2 kotaknya 1 mili. 2 kotak ya. Nah, 1 mili, 2 kotak 1 mili ya 1 kilo juga kan. 500. Kalau tadi satu kotaknya, ini satu kotaknya 1 mili. Berarti frekuensinya 1 kilo. Ini satu kotaknya setengah mili. Berarti kalau 2, 1 mili juga kan. 1 mili, ini setengah mili, ini setengah mili. Itu gelombang juga. Dinaikin lagi. Nah, ini kan 200. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 kotak. Ini 200 kan. 200, 400, 600, ini kan 1 mili juga. 1 milinya 5 kotak. Jadi frekuensinya satu gelombang ini tetap 1 kilo. Nah, berapapun dia tetap 1 kilo bacaannya. Ini 5 kali 5 kotak, Pak. Ya, cuman 5 kotak itu 1 mili juga kan. Setengah mili, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Baru satu gelombang kan. 200, 400, 600, 400, 1000 mikro atau 1 mili. 1 mili di 1 dibagi 1 mili ya 1 kilo juga. Nah, mau berapapun ini tetap 1 kilo. Ya kan? Cuman dia satu kotaknya berbeda. Ini satu kotaknya 200. Kalau ini satu kotaknya 500. Kalau ini satu kotaknya ya 1 kilo. Ya kan? Nah, ini satu kotaknya satu gelombang ya, kilo. Ini 500, tapi gelombangnya 2 kotak, ya 1 kilo juga. Ya. Berapapun ini yang tadi ini 5 kotak, ya 1 gelombang juga. Ya 5 kotaknya 5 kotaknya berapa? 1 kilo juga. Itu ya. Kalau itu udah sama lebih mudah ya. Ini karena dia dapatnya kita T, perlunya kita frekuensi gitu ya. Ini kan frekuensi. Frekuensi itu kan banyaknya gelombang dalam 1 detik. Ini kalau 1 kilo, 1000. 1 detik itu 1000 gelombang. Itu artinya ya, frekuensi. Nah, itu ya. Nanti minggu depan kita cek. Kalau ada yang bermasalah, langsung ya yang bermasalah dulu. Maju ya, biar nanti jangan yang bermasalah di belakangan. Pak, saya ini nggak bisa di sini langsung ya. Kalau nggak, sanggap bisa semua, tinggal kita cek. Random aja ya. Random. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan ya. Terakhir itu.